untuk apa kita milih? Kita seperti ini juga kan. Iya. Bahasa-bahasa yang Bahasa seperti itu sering keluar itu Pak di tidak kalangan masyarakat. memberikan edukasi kepada anak-anak kita seperti itu maupun kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat Bawaslu semuanya dimanapun berada. Kembali lagi bersama kita channel Bawaslu Kota Payakumbuh, yang mana nantinya kita akan berbincang-bincang beberapa waktu ke depan. Yang pada saat ini alhamdulillah kita sudah kedatangan tamu dari Kepala Sekolah MAN 2 Kota Payakumbuh. Selamat datang Pak. Ya. Baiklah sahabat Bawaslu semuanya dimanapun berada, ikuti terus video kita ini dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang membangun peran santri dalam demokrasi berbasiskan pemilu dan pemilihan Pak. Dan pada saat ini adalah tepat juga hari peringatan Santri Nasional ya Pak ya. Santri ini sebutan untuk bagi pelajar yang mengikuti pelajaran keagamaan ya Pak. Ya. Namun pada hakikatnya itu menetap di tempat tersebut ya Pak. Jadi untuk lebih mengenal lebih jauhnya hari lahirnya santri ini, agar sahabat Bawaslu di rumah tahu, mungkin Bapak bisa jelaskan sejarahnya itu Pak. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita berbicara tentang santri dan santriwan, tentu kita akan berbicara tentang pondok pesantren. Karena cikal bakal santri itu adalah dia mondok di pesantren. Kalau kita itu ke belakang, sejarah madrasah dan pondok pesantren itu pada awalnya sama. Dulu sekolah dulu kan namanya yang terkenal itu adalah pondok pesantren. Adapun madrasah, MI, MTS, MAN sekarang ini adalah sekolah pondok pesantren yang dimasuki pelajaran umum. Karena di pondok pesantren itulah cikal bakal lahirnya sebuah madrasah. Lalu dengan dunia berkembang, kemajuan zaman, dengan peralihan berbagai aturan bahwa pondok pesantren ini semakin lama semakin maju dan semakin besar. Yang paling terasa itu adalah daerah Jawa, khusus Jawa Timur dan Jawa Barat, karena di sana pondok pesantren itu ribuan adanya. Kebanyakan pondok pesantren itu yang paling banyak adalah bernaung di bawah organisasi keislaman. Sehingga di Jawa Timur dan Jawa Barat itu pada umumnya adalah naungannya di organisasi keislaman yang Nahdlatul Ulama. Dengan perkembangan zaman, perhatian di kalangan pondok pesantren yayasan, dia berpikir bagaimana pondok pesantren ini setara dengan sekolah umum dan madrasah-madrasah yang ada secara nasional. Sebelumnya pengakuan pondok pesantren kalau ijazahnya kadang-kadang diikut ujian kan ikut bergabung di kalau tingkat MTS dia ikut ujian di MTS, kalau MA dia ikut ujian di Aliyah secara nasional. Secara nasional ya, secara nasional. Dengan itu maka di kalangan seluruh pondok pesantren dia berinisiatif bagaimana pondok pesantren ini dilahirkan sebuah aturan undang-undang regulasi yang mengatur tentang pondok pesantren. Maka diusullah kepada Kementerian Agama. Kementerian Agama melahirkan beberapa PMA. Ya. Ada PMA nomor 18, 30 dan 31 dan 32 yang mengatur tentang
pondok pesantren ini. Lalu lama kelamaan lalu diusulkan kepada presiden, sehingga presiden singkat cerita kan pada tanggal 22 Oktober tahun 2015 di Istiqlal mencanangkan akan ada peringatan Hari Santri Nasional. Berlanjut itu di tahun 2019 lahirlah semacam undang-undang nomor 18 tahun 2019 khusus mengatur tentang pondok pesantren di sana. Berarti khusus ya Pak? Khusus mengatur tentang pondok pesantren. Di Kementerian Pusat kita diatur sudah lahir namanya khusus Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren. Di paling bawah di kabupaten kota ada kasih yang mengatur, namanya kasih pondok pesantren, pendidikan diniyah dan pondok pesantren di kabupaten kota. Itu sejarah lahirnya. Bagaimana Hari Santri Nasional itu di tanggal 22 Oktober mulainya secara resmi itu lahirnya Kepres tahun 2015. Kita mengenal santri ini adalah identik dengan kepelajaran atau siswa, Pak. Nah, bisa Bapak jelaskan bagaimana Mandua Kota Payakumbuh ini mengaplikasikan nilai-nilai demokrasi di kalangan pelajaran madrasah? Berbicara tentang demokrasi itu adalah pakaiannya negara Indonesia yang harus kita kenalkan kepada peserta ini. Karena itu adalah bagaimana kita memberikan edukasi secara bertahap kepada peserta didik. Kalau di Mandua Kota Payakumbuh kita selalu komitmen menyampaikan kepada guru-guru, pegawai, bahkan kepada mungkin wakil kepala madrasah yang terkait bidang siswaan, kita tetap melahirkan demokrasi. Kita himpun usul saran dari anak-anak kita yang sifatnya adalah bottom up. Nanti kita diskusikan mana yang lebih prioritas dari usulan anak-anak kita. Kita bagaimana memberikan edukasi, contohnya dalam pemilihan perangkat kelas saja secara demokrasi. Silakan mereka bermusyawarah, bermufakat melahirkan siapa yang menjadi perangkat kelas untuk melahirkan sebuah keputusan Pak. Siapa yang jadi ketua, siapa yang jadi sekretaris dan bendahara. Begitu juga di kalau di sekolah atau madrasah yang lebih populer itu adalah pengurus. Kalau di sekolah umum namanya OSIS, kalau di madrasah namanya OSIN. OSIN? OSIN. Memiliki suatu perbedaan ya Pak? Perbedaan. OSIN, karena pemilihan perangkat OSIN itu, pengurus OSIN itu mulai dari bawah. Mulai dipilih seleksi di masing-masing kelas, lalu nanti ada panitianya, ada kita lihat dulu visi misinya bagaimana, lalu nanti ada debat calon ketua OSIS, lalu nanti ada kampanye, dihadirkan semua peserta didik di halaman madrasah ataupun di ruang aula untuk mendengarkan visi-misi dari para calon peserta. Bahkan juga yang kemarin ini tidak jadi hambatan karena tidak ada tatap muka. Tidak ada tatap muka. Mereka tetap menggunakan perkembangan teknologi, gadget yang ada dia manfaatkan, sehingga dia manfaatkan sampai pemilihan itu juga menggunakan gadget online maka akhirnya pengurusan OSIS yang sekarang ini. Berarti itu sudah berbasiskan teknologi nih saat pemilihannya Pak. Menurut Bapak itu penting rasanya untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi kepada siswa? Sangat penting. Karena dalam demokrasi itu kita dituntut bukan untuk menang sendiri, bukan untuk pendapat kita yang paling benar, yang paling harus yang paling dijalankan. Saya dituntut bagaimana kita menghargai pendapat orang lain, kemudian kita
juga punya hak mengajukan usulan, saran, dan pendapat. Ya. Soal pendapat kita terima atau tidak tentu nanti forum yang akan menentukan. Ada keputusan yang menentukan itu. Apakah dengan cara seperti itu akan meningkatkan nilai demokrasi Pak di tengah pelajaran? Oh, sangat meningkatkan. Ya. Bahwa anak-anak kita dengan adanya edukasi seperti itu, dia sudah terbiasa. Setiap kegiatan, taruh saja dalam waktu dekat ini kan ada peringatan Maulid Nabi. Ya. Maulid Nabi, pengurus OSIS ini sudah rapat. Dia akan menentukan rapat panitia peringatan Maulid Nabi. Lalu nanti kegiatannya apa, kemudian tanggal berapa diperingati, dalam bentuk apa kita peringati, ataukah kita mendengar hanya ceramah saja, atau sekarang kita sudah melahirkan kader-kader penceramah masa depan. Karena kita madrasah, kemarin sudah ada keputusan katanya kita lomba pidato apa aja Pak tentang peringatan Maulid Nabi ini katanya. Bagus tuh, bagus. Kita pilih perwakilan per kelas, 2 orang per kelas katanya. Berarti Mandua Kota PKU sudah menciptakan demokrasi dari awal ini. Ya, benar. Dari beberapa kegiatan yang mengandung nilai-nilai demokrasi tersebut yang pernah dilakukan madrasah, apa yang ingin Bapak gunakan terciptanya demokrasi yang baik di kemudian hari? Kita selalu menyampaikan kepada anak-anak bahwa setiap pekerjaan itu tidak akan selesai dengan kita sendiri. Pasti akan membutuhkan orang banyak. Kalau sudah kita berkelompok, tentu kita menjalin kerjasama yang baik di antara mereka, di antara kelompok, sehingga suatu perencanaan progres dapat berjalan dengan baik. Tentu ada yang dituakan, sehingga itu silakan Anda sampai kapanpun nanti Anda yang sistemnya seperti ini, jangan sampai dirubah. Sampai Anda ke perguruan tinggi nanti akan lahir beberapa namanya ada HMI, ada namanya perkumpulan yang khusus IMM dan lain sebagainya. Silakan Anda di sana pun tetap demokrasi akan dijalankan. Orang yang hebat itu adalah orang yang mampu berdemokrasi dalam berorganisasi, bukan sifatnya diktator, bukan ingin menang sendiri, bukan kita yang harus ketua, bukan kita yang harus dituakan. Jadi forum tertentu itu adalah kita belajar cara berdemokrasi yang baik. Nah, kalau pemilu dan pemilihan kepala daerah yang sudah diawasi oleh Bawaslu Kota PKU, menurut Bapak itu sudah dilaksanakan dengan baik atau belum, Pak? Kalau penilaian kita secara kasat mata itu sudah berjalan dengan baik. Nyatanya, nyatakannya nggak ada konflik, nggak ada yang heboh-heboh di tengah masyarakat bahwa pemilu itu tidak jurdil, kan ada. Masyarakat sudah bisa menerima bahwa sistem pemilu kita sudah lama-kelamaan sudah dapat diterima oleh masyarakat. Barangkali ya dengan selalu intensnya memberikan sosialisasi dengan masyarakat, barangkali masyarakat semakin sadar bahwa sebuah demokrasi itu sangat penting. Kemudian satu suara yang ada pada kita itu adalah sangat menentukan masa depan daerah, masa depan negara di masa yang akan datang. Santri atau pelajar madrasah yang pada saat ini yang berada di kelas 1, 2, dan 3 diperkirakan akan ikut memilih nanti Pak di pemilu serentak tahun 2024. Ya, kalau kita perkirakan sekarang ini barangkali kalau usia anak-anak masuk tamat SD dia usia 12 tahun, lalu masuk MTS menjadi 15 tahun. 15 tahun. Jadi
sekarang dia sudah bertambah setahun di kelas 10 atau kelas 1 di MA, Iya. berarti kan sudah 16 tahun. 16 tahun. Kita pemilu nanti di 2024. Iya. Masih ada 3 tahun lagi ya. Iya, 2 atau 3 tahun. 2 atau 3 tahun lagi. Dengan kalkulasi yang seperti itu, kita pastikan bahwa anak-anak kita yang di kelas 10, 11 nanti pasti dia akan punya hak memilih nanti Iya. di 2024. Nah, sebaiknya menurut Pak, langkah-langkah apa yang harus dilakukan ke depannya Pak, agar pesan-pesan bahwa jadi pemilih yang baik dan benar itu seperti apa? Ya, barangkali ke depan seluruh elemen barangkali ya. Karena anak-anak kita ini ada kan dia pemilih pemula. Sosialisasi tentang pemilihan barangkali pemilihan umum itu anak-anak kita masih nakal ya, masih nakal. Barangkali dia saat ini memilih mungkin figur saja dipilih. Iya. Ya. Kalau dia apalagi anggota dewan kan, kalau dia cantik barangkali perempuan jadi idolanya laki-laki. Kalau dia ganteng yang laki-laki mungkin idolanya perempuan. Nah, barangkali ke depan bagaimana kita menanamkan yang dipilih itu bukan orangnya, adalah program-programnya, visi misinya untuk membangun sebuah daerah ataupun negara, apa yang dia programkan, apa yang dia buat nantinya. Barangkali ini kita masih punya waktu 2 atau 3 tahun ya, untuk memberikan edukasi politik kepada anak-anak kita maupun masyarakat lebih panjang, lebih luas barangkali. Mudah-mudahan ke depan masyarakat kita lebih cerdas lagi dalam memilih nanti, sehingga tingkat golput kita tidak begitu banyak. Tidak begitu banyak. Itu banyak. Karena siswa atau pelajar kita saat ini itu kan mereka nantinya memilih di tahun 2024 itu kan masih pemilih pemula. Pemula, betul. Jadi untuk pengalaman dalam memilih itu kan mereka sangat kurang. Sangat kurang. Ya. Jadi sebagai penyelenggara, terutamanya di bawah Kota Payakumbuh, kami harus meningkatkannya seperti apa? Ya, barangkali pertama sosialisasi. Karena sosialisasi sekarang tidak harus bertatap muka ya. Iya. Teknologi yang ada sekarang ini ya, canggih ya. Android saja kan detik ini kita apa kan sudah bisa diakses oleh anak-anak kita. Barangkali semakin banyak itu, semakin banyak kita memberikan informasi-informasi kita itu, barangkali anak-anak kita pemilih pemula itu lebih spiritnya untuk memilih ya, lebih semangat lagi. Barangkali perlu sepakat kita menghilangkan image dan asumsi karena ada namanya. Untuk apa kita milih? Kita seperti ini juga kan? Iya. Bahasa-bahasa yang seperti itu sering keluar di kalangan tidak masyarakat. memberikan edukasi kepada anak-anak kita seperti itu maupun kepada masyarakat. Bahasa-bahasa seperti itu barangkali ke depan perlu kita hilangkan itu. Bahwa memilih itu cerdas, memilih itu cerdas. Orang yang memilih itu adalah hebat, gitu. Barangkali itu yang perlu kita kembangkan di kalangan anak-anak kita. Barangkali itu mungkin perlu kita ke depan kita perbanyak melahirkan sebuah yang bahasa-bahasa seperti tadi. Memilih itu cerdas, anak-anak yang pemilih pemula itu kalau pilih adalah anak-anak yang hebat. Karena banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat yang mereka menganggap memilih itu adalah sebuah untuk menjadi beban sepertinya Pak. Iya. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, buat apa saya memilih? Saya akan seperti ini saja. Lebih baik saya di rumah daripada memilih ya kan Pak. Maka dari itu memilihlah untuk pemilu serentak di tahun 2024 nanti, karena memilih itu adalah orang yang cerdas ya Pak. Orang yang cerdas. Baik Pak, mungkin kita sedikit minta saran Pak dan kritik untuk Bawaslu Kota Payakumbuh ke depannya untuk menjaga demokrasi yang aman, indah dan damai itu seperti apa Pak? Baik, untuk Bawaslu Kota Payakumbuh ke depan barangkali yang sudah Bawaslu yang sudah luar biasa kerjanya. Barangkali ke depan yang perlu kita sebagai masukan ke depan
sehingga kita memperbanyak bagaimana himbauan-himbauan. Kemudian kalau ada hal-hal yang penyimpangan lalu nanti ada semacam informasi-informasi tempat pengaduannya di mana, ya, sehingga nanti masyarakat tidak takut, tidak malas untuk melaporkan kecurangan-kecurangan yang ada di tentang pemilu, khususnya nanti di 2024. Kemudian lagi hendaknya Bawaslu ke depan program-programnya seperti ini bagus. Kalau perlu bukan hanya Manhua saja, barangkali seluruh tingkat SLTA Kota Payakumbuh perlu juga disampaikan hal-hal yang seperti ini sehingga informasi itu lebih merata dan dapat dicerna oleh semua orang. Itu saja, terima kasih. Baiklah sahabat Bawaslu, mandangan dimanapun saja berada, kita sudah di penghujung bincang-bincang kita hari ini bersama narasumber kita, yaitu Bapak Sahidin, Sarjana Agama dan Master Pendidikan. Baiklah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan buat sahabat Bawaslu dimanapun saja berada, dan jangan lupa terus ikuti video-video kami tentang informasi penting demokrasi yang akan dilaksanakan nantinya pada pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Bawaslu Channel Kota Payakumbuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bawas.